Nanti tulang ekor baru kita bahas lain waktu ya. Tulang ekor itu menjadi titik awal. Dan itu dibenarkan oleh para pakar. Secara hidup seseorang di alam kubur, titik awalnya adalah tulang ekor. Bukan tulang belakang atau tulang yang lain, tapi tulang ekor. apakah di situ Karena tulang ekor itu tidak hancur. Tulang ekor tidak hancur. Ya, masih utuh dan itulah kemudian supaya pakai logika susah kan? Tapi ini saya menunjukkan itu. Iya. Jadi logika lagi, aizoman kita ini kan jadi tulang nih. Tulang kita ini sudah nakhirah. Jadi nakhirah itu hancur lebur. Apa iya tulang yang sudah berserakan, sudah porak-poranda atau potong, tiba-tiba tersusun kembali seperti semula? Mungkin. Itu kata mereka. Itu ada tersimpan. Nanti jawabannya ada di ayat 13. Mungkin Tentang jawaban Allah berikutnya ya. Itu jadi pertanyaan kesaksian mereka yang pertama ayat 10. Memang kita akan kembali lagi ke bentuk semula? Nonsen. Tuh. Yang kedua, alasan mereka logis, kan tulang sudah hancur, izoman di dalam tubuh kita tersusun dari daging dan tulang. Tapi tetap tulang pun berasal dari air juga. Karena tulang terbentuk dari daging yang dilepaskan. Itu menurut surat Al-Mu'minun. Dan yang ketiga adalah kalau mereka berkata, tilka, jika itu terjadi, wah karwatul khosirah, rugi dong kita. Itu. Jadi kalimat karwatul khosirah, kalau itu terjadi, kita pasti benar-benar orang yang rugi. Jadi kalimat al-hafirah maknanya bentuk awal, yakni saat masih di dunia. Inilah yang mereka lakukan. Tidak mungkin kita sudah mati kembali ke bentuk awal. Bagaimana prosesnya? Itu logika. Itu singkatnya ya. Al-hafirah adalah bentuk awal sebagaimana di dunia. Dan ini menggambarkan pada pengingkaran orang-orang musyrik itu pada sebelumnya. Baik, sebelum kita lanjutkan ayat berikutnya berikut dengan penjelasan, saya akhiri, tapi sebelumnya kita lihat dulu ayat ini. Surat Al-Mu'minun, surat Yasin adalah gambaran tentang penyesalan mereka saat mereka sudah ada di alam barzakh. Banyak ayat 99 menunjukkan adalah ucapan mereka Rabbirji'un. Ketika sudah mati, mereka berteriak, Rabbi ya Allah, irji'un, kembalikan hamba, kembalikan hamba. Maksudnya hidup lagi, ingin hidup lagi. Lalu mereka berjanji, la'ali a'mal sholihan fi ma taraktu, saya berjanji akan beramal soleh yang selama ini aku tinggalkan. Ngaku disebut. Dia ngaku meninggalkan amal soleh, lalu berjanji akan beramal baik. Apa kata Allah? Kalau mau usah. Itu kata Allah kepada malaikat. Innaha kalimatun qailuha. Kalimat ini semacam ini. Itu ucapan omong kosong. Kata-kata orang yang hanya membela diri. Percuma, gak usah. Ditolak. Kalau tidak, jadi perbudak tolak. Nah, ayat ini kalau pakai bahasa anak muda, Rabbirji'un itu mirip dengan slang itu. Balikin Allah, balikin. Hidup gue kayak dulu lagi. Rabbirji'un ya Allah, kembalikan lagi dong, kembalikan. Sama sebetulnya, harapan ingin memperbaiki diri. Maka hari ini
barangkali mataul ayat dunia ya, kesenangan hidup dunia itu mudah melalaikan ya, hal-hal kubur dan hasil. Dan kita sekali lagi berlindung kepada Allah dari itu semua. Kita barangkali kepada kita masih mungkin sekali atau dua kali lagi sampai ayat 14. Lalu ini apa? Nasihat yang sudah sebagai bagaimana hati semua bakal. Ada yang diskusikan mana? Ada waktu? Saya Pak. Apa? Ada dua pertanyaan. Tadi yang pertama itu kan orang yang sudah meninggal kemudian di apa namanya, di alam barzah nanti itu menyesal. Yang dia minta itu adalah amal soleh, bukan sholat. Kenapa? Yang tanya Sedekah. Sedekah. Yang kedua itu tentang tulang ekor tadi. Itu ada di Al-Quran enggak itu? Tidak. Pertama, al-munafiqun, tanyanya kenapa yang diminta sebenarnya ada dua perkara. As-sadaqah. Yang pertama, saya ingin sedekah. Yang kedua, ingin beramal soleh. Amal soleh itu tercakup di dalamnya sholat. Jadi bersifat umum ya, maksudnya apa yang dia minta, termasuk ini sama ya, akmal sholihah, bahwa di balik kata-kata akmal sholihah atau amalan sholihah, yang paling intinya sesungguhnya adalah hubungan vertikal dia dengan Allah. Hanya karena ingin menggambarkan amaliyah secara umum, dipakailah kalimat yang lebih luas, akmal sholihah. Tentunya lebih khususnya pada sholatnya. Yang pertama, ada pun yang kedua mengenai makhluk, nanti ada insya Allah pada waktunya akan saya sampaikan sekaligus hasil penelitian yang membuktikan bahwa benar adanya hadis juga ada ya, di dalam hadis disebutkan oleh hadis bahwa tulang belulang itu hancur, maksudnya berserakan, terpotong-potong, tapi titik mula kehidupan manusia diawali dari tulang. Seperti apa itu? Insya Allah mungkin pada waktu. Nah, nanti ada ada gambarnya juga untuk saya berikan lebih real.